إلى حضرة جل المقدم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الهجي إلى حضرة الشيخ منصور بن أبي المدني إلى حضرة المهدي أحمد بن عيسى إلى حضرة التقي المقدم محمد بن علي بعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة هاني عمر الفوز من حضرة هاني عبد الحلال إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ الفيل إلى حضرة الشيخ كشف نور بين إلى حضرة الشيخ شرم عبد الله إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله يعلن درجاتهم بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والآفاق والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin min sambung daripada kitab Taqayyul Akhbar. Falamma tamallahu khalqa Adam alaihi salam. Kemarin manakala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, wa nafakha fihi ruha, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada jasad Nabi Adam, wa albasahu min libasil jannati, dan Allah taala memberikan pakaian dari pakaian surga, wa nura Muhammadin, dan kebesaran Nabi yalma'u terpancar fi wajhihi, di wajahnya Nabi Adam. Seperti apa? Kalau qamari, seperti bulan, lailatul badri, di malam purnama. Dengan berkat kebesaran Nabi, maka wajah Nabi Adam terang makanya bulan purnama. Tsumma rafa'a ala saririn, tsumma rufi'a ala saririn, kemudian setelah sempurna penciptaan Nabi Adam, kemudian beliau diangkat ala saririn, diletakkan di atas sebuah ranjang, wa humila ala a'naqil malaikati, dan dibawa Nabi Adam itu atau dipikul di atas lehernya para malaikat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, lahum, bagi malaikat itu, tubuh, berkelilinglah oleh kalian, bihis samawati, dengan membawa Nabi Adam itu mengelilingi 7 lapis langit, bisaririhi, dengan ranjang-ranjangnya, liyura ajaibaha, adalah untuk melihat daripada keajaiban-keajaiban yang ada di langit, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, supaya Nabi Adam melihat. Fayazdadu yaqinan, dan supaya bertambah yakin bahwasanya 7 lapis langit itu ada kehidupannya. Wa qalatil malaikatu, maka berkata malaikat, Rabbana sami'na wa ata'na, wahai Tuhan kami mendengar saja dan kami taat saja, apa yang Engkau perintahkan kami turuti, kata malaikat. Fahamalanhul malaikatu, maka membawalah akan Nabi Adam itu oleh para malaikat itu, ala a'naqiha, di pundak mereka, wa tawafat bihi, dan berkelilinglah dengan Nabi Adam itu oleh malaikat, dibawa malaikat, bisa mawati, di 7 lapis langit, miqdara, dengan lamanya kira-kira mi'ata amin, 100 tahun sebelum turun ke permukaan bumi. Thumma khalaqa farasan minal miskil abyadi wal adbari yuqalu lahu Maimun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor kuda. Minal miskil abyadi. Kuda itu terbuat dari minyak misik yang berwarna putih. Minyak kasturi yang berwarna putih, terbentuknya kuda itu. Jadi harum mana kudanya. Wal amfari, dan baunya sangat menyengat, bau harum, bukan bau harum. Kalau kita bau harum menyengat juga, ini bau harum kayak kasturi. Yuqalu lahu Maimun, dikatakan kudanya itu bernama Maimun. Walahu janahani minad durri wal marjani, dan bagi si Maimun yang kudanya itu memiliki dua sayap dari intan, sayap sebelahnya lagi dari batu marjan, jenis permata juga. Faraqibahu Adamu alaihi salam, maka Nabi Adam menaiki kuda itu. Saya memikirkan kuda ciptaan Allah Ta'ala. Kami memikirkannya. Itu kebesaran Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Wa Jibrailu akhirun bilijanihi, malaikat Jibril yang memegang kendalinya, jadi supirnya. Wa Mikailu alaihi salam an yaminihi, dan malaikat Mikail berada di sebelah kanannya kuda. Jadi Nabi ada di tengah-tengah. Wa Israfilu alaihi salam an yasarihi, dan malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Wa tawfu bihi samawati, maka malaikat tawaf berkeliling di 7 lapis langit itu, kulluha, keseluruhannya. Wa huwa yusallimu 'alal malaikati, walhal Nabi Adam waktu itu ketika mengelilingi langit, beliau memberi salam atas malaikat yang ada menjaga di langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang berikutnya. Apa ucapan Nabi Adam alaihissalam? Fayaqulu assalamualaikum, ucap Nabi Adam. Jadi assalamualaikum ucapan pertama Nabi Adam, maka dijadikan kita sebagai mengatur rumah. Assalamualaikum. Urangnya ada namanya hotel urangnya, lewati aja, yang lalui aja. Fayaquluna, malaikat menjawab salamnya, waalaikumsalam, kata malaikat. Wa qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, hadihi tahiyyatuka, ini adalah salam penghormatanmu. Wa tahiyyatul mu'minin, dan salam penghormatan bagi orang-orang beriman. Min dzurriyyatika, dari anak keturunanmu. Sekarang kita main assalamualaikum. Bima bainahum, di antara mereka sesama mukmin akan dipakai salam ini sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi dzikril malaikati, pada menyebutkan malaikat. I'lam, ketahuilah olehmu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqal malaikatal kiramal arba'ah, Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia itu ada 4 orang. Israfil alaihi salam, yang pertama malaikat Israfil. Wa Mikail alaihi salam, yang kedua malaikat Mikail. Wa Jibril alaihi salam, yang ketiga malaikat Jibril. Wa Azrail alaihi salam, yang keempat malaikat Azrail. Wa ja'ala bi aydihim umur khalaiqi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di tangan mereka malaikat itu umur khalaiqi, mengurus semua makhluk. Wa tadbirul alami kullihi, dan mengatur seluruh alam dunia, yang macam orang. Wa ja'ala Jibrailu alaihi salam sahibul wahyi war risalati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat Jibril sebagai yang menurunkan wahyu dan menjadi utusan kepada para nabi dan rasul. Tugasnya malaikat Jibril.
dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wa Mikailu alaihi sahibul aqfali wal arzaqi. Yang kedua, malaikat Mikail itu adalah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menurunkan hujan dan mengatur hujan dan menurunkan rezeki atau mengatur rezeki bagi manusia. Perantaranya melalui malaikat Mikail. Wa Azrail alaihi salam sahibu qawtil arwahi. Yang ketiga, malaikat Azrail tugasnya sebagai yang mencabut nyawa. Urusan mencabut nyawa malaikat Azrail, spesialis sidik. Wa Israfil alaihi salam sahibul quruni. Dan yang terakhir, malaikat Israfil ditugaskan Allah sebagai yang meniup sangserkala atau trompet. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna Israfil alaihi salam sa'ala Allah taala, bahwasanya malaikat Israfil alaihi salam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah taala an yu'tiyahu, agar memberikan Allah taala lawan sidin kekuatan. Kekuatan apa? Kuwata sab'i samawati, diberikan, beliau meminta akan membawa, memegang 7 lapis langit. Minta kekuatan kepada Allah taala. Fa'atahu, maka Allah taala memberikan kekuatan malaikat daripada Israfil ini, kawa beliau memegang 7 lapis langit karena sidin minta Allah taala. Wa quwwata sab'i aradina, dan sidin juga meminta akan kekuatan memegang 7 lapis bumi. Fa'atahu, maka Allah taala memberikan, akan mengabulkan, memberikan akan kekuatan itu. Wa quwwata riyahi, dan beliau juga meminta untuk apa? Kekuatan menguasai angin. Fa'atahu, maka Allah taala memberikan kekuatan itu. Wa quwwatal jibali fa'atahu, dan beliau juga meminta kepada Allah taala, minta kekuatan untuk menahan atau mencabut gunung. Jadi bila nyangka bumi berarti gunung itu cabut sedikit berarti. Pasang cabut sedikit ya bergoyangan. Ada nang ditahan sedikit gempa bumi kada jadi. Kenapa? Karena belum sampai masanya. Fa'atahu, diberikan Allah taala kekuatan bahwa mencabut gunung yang ada di dunia. Wa quwwatat thaqalaini fa'atahu, dan malaikat Israfil juga adalah meminta kepada Allah taala supaya membawa 2 beban yang berat. Thaqalaini fa'atahu, maka diberikan Allah taala juga. Wa quwwatas sibai, dan malaikat Israfil juga meminta kepada Allah taala kekuatan untuk memegang binatang buas yang di muka bumi. Wa min tahti qadamaihi, diberikan Allah taala juga permintaannya. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun wa afwahun wa alsunun mughaddatun bil hudud, dan dari kepala, dari bawah kedua telapak kaki beliau, malaikat Israfil tadi, sampai kepada kepala beliau itu adalah ada beberapa bulu, bisi bulu, wa afwahun, dan beberapa mulut, ada mulutnya banyak beliau, wa alsunun, dan banyak memiliki lidah yang ditutup dengan beberapa hijabnya. Yusabbihu Allah taala bi kulli lisanin bi alfi lughatin, yang adalah mulut dari malaikat Israfil yang banyak itu, dari lidah yang banyak itu beliau miliki. Pekerjaannya membaca tasbih hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap lisannya bi alfi lughatin, membaca tasbih dengan 1000 bahasa. Macam-macam bahasanya. Bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, yang akhirnya dipakai manusia dunia, bahasa-bahasa yang ada di dunia, dimulai oleh malaikat
Israfil bahasanya macam-macam. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafsihi alfi malakin. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri malaikat Israfil itu 1000 malaikat yang sama mirip dengan beliau. Beribu-ribu malaikat yang mirip dengan malaikat Israfil. Yusabbihunallaha ila yaumil qiyamati. Mereka itu tugasnya juga mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Hati-hati malaikat tadi. Kalau masih tulakan atau bertahan dulu keadaan baca tasbih aja. Wahumul muqarrabuna indallahi. Mereka dinamakan malaikat muqarrabun, yang mereka itu malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, malaikat yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Jadi malaikat muqarrabun yang diciptakan Tuhan ada kemiripan dengan malaikat Israfil. Wa hamalatul arsy, dan mereka juga ada dinamakan sebagai malaikat memikul arsy. Hamalatul arsy yang membawa arsy, jadi juga ada yang menamakan. Wal kiramul katibuna, dan ada juga yang menamakan malaikat kiramul katibun, kiraman katibin. Wa huwa ala surati Israfil alaihi salam. Wahum, mereka itu atas bentuk rupa mirip dengan malaikat Israfil alaihissalam. Siapa yang mirip tadi rupanya? Malaikat hamalatul arsy, malaikat muqarrabun, malaikat kiraman katibin. Wa yanzuru Israfilu kulla yawmin wa lailatin thalatha marratin ila jahannam. Setiap hari malaikat Israfil memandang sehari semalaman 3 kali ila jahannam, memandang kepada neraka jahannam. Wa yatadarru, dan beliau merendahkan diri. Artinya apa? Rasa kada pantas melihat neraka jahannam tadi. Selain merendahkan diri, beliau ini beliau menangis. Wa yasiru kawataril kusi, menangis sampai beliau itu menangisnya kayak orang nang lemah yang lemas. Sampai lemasnya beliau itu menangisnya seperti berbentuk nang kaya busur panah. Jadi melemah pada beliau melihat neraka jahanam tadi. Wa yabki bukaan syadidan, dan beliau setelah itu tangis beliau itu tangis lagi, tangis yang parah, tangis yang bersenatan, tangisnya gitu ya, kayak kita menangis pada saat melihat jahanam tadi. Kenapa? Kata beliau, siapa juga dan masuk neraka jahanam ini. Buat siapa di sini tadi? Walaula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'a bukaihi lam tala'atil ardu bi dumu'ihi. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah linangan air mata dari tangis dan malaikat Israfil itu, maka bumi ini akan penuh dengan air matanya. Ditahan Allah Ta'ala. Malaikat Israfil menangis, hibak bumi dengan banyunya tinggal lagi. Pasorat, maka jadilah air mata daripada Israfil itu turun ke bumi, tertimpa pada katufani Nuhin alaihi salam, seperti badai angin topan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa orang mengempat Nabi Nuh naik kapal, nang ada mau anak Sidin, nang Kanaan awal istri Sidin nang mengempat naik kapal supaya selamat daripada badai angin topan. Akhirnya nang kuat kapal Nabi Nuh sampai binatang-binatang umpatan selamat. Wa min ummihi annahu law subbat jami'u miyahil bihari wal anhari ala ra'sihi ma waqa'a minha qatratun 'alal ardi. Seandainya, atau pengarang kitab,
seluruh air laut dan air sungai itu ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Israfil, maka air itu jatuh bagaikan setetes air dari bumi. Ada banyak, tapi ganalnya kepala malaikat Israfil. Anang banyak setetes dari limpahan lautan, air laut luas semua itu berapa banyaknya ditumpah kepala sedikit kada terkukur ke bumi setetes kukurnya balik saking ganalnya kepala sedikit. Jadi kalau kita memikirkan kadang kepikiran luar biasa makhluk Allah Ta'ala bernama malaikat. Faslun wa amma Mikail, fasal pada menyatakan adapun malaikat Mikail. Fakhalaqahu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menciptakannya, menjadikannya ba'da Israfil alaihissalam, setelah diciptakan malaikat Israfil baru malaikat Mikail. Apabila jaraknya bi khamsi mi'ati amin, jaraknya adalah 500 tahun. Wa min ra'sihi ila qadamaihi, dari kepala malaikat Mikail ila qadamaihi, sampai kepada dua telapak kaki beliau, syu'urun min ja'faron, ada rambut yang tumbuh dari jenis ja'faron, tumbuhan ja'faron. Wa ajnahatihi min zubarzat, dan alar beliau dari terbentuknya dari zabarjad, batu zabarjad, akhdar yang hijau, disebut batuan. Wa ala kulli sya'ratin albi wajhi, setiap daripada rambutnya dari malaikat Mikail itu diciptakan Allah Ta'ala albi wajhi, berjuta-juta wajah. Wa bi kulli wajhi alfi ainin, setiap satu wajah dari malaikat Mikail itu diciptakan Allah Ta'ala berjuta-juta matanya. Di mata beliau, dibayangkan juga melihat ketakutan nama. Wa yabki bi kulli ainin rahmatun lil mudnibin, dan beliau pernah menangis setiap mata dari malaikat Mikail itu menjadi apa? Rahmatun, menjadi rahmat lil mudnibin, bagi orang yang berbuat dosa, minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Jadi ada orang beriman berbuat dosa, sidin mana menangis menjadi rahmat, jadi pengampunan. Jadi pahamannya, kalau gitu dia yang makinya berbuat dosa, sebelum malaikat Mikail kena menangis terus. Ada kan ini dosanya nang kita tidak diperbuat dengan sengaja, maksudnya. Wa bi kulli wajhin albi pamin, setiap wajah beliau juga itu ada memiliki berjuta-juta mulutnya. Kira-kira wa bi kulli famin albi lisanin, setiap satu mulut beliau itu ada berjuta-juta lidahnya. Kullu lisanin yantiqu bi albi lughatin, setiap lidah dari malaikat Mikail itu bertutur dengan berjuta-juta bahasa, semacam bahasa. Wa kullu lisanin yastaghfirullaha ta'ala lil mu'minina wal mudnibina, setiap lidah daripada malaikat Mikail itu meminta ampunkan kepada Allah Ta'ala, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, wal mudnibina, dan bagi orang-orang yang dari dosa. Atas malaikat Mikail. Wa yaqtaru min kulli ainin sab'una alba qatratin, dan titiklah satu tetes dari setiap mata dari malaikat Mikail itu sab'una alba qatratin, ada guguran
70.000 tetes. Tetes apa? Dari air mata yang dititikkan tadi. Fayakhruqullahu ta'ala min kulli qatratin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap satu tetes yang keluar dari mata beliau karena menangis itu malakan wahidan, diciptakan Allah Ta'ala satu orang malaikat lagi ala surati Mikail alaihi salamu, atas wajah mirip dengan malaikat Mikail. Yusabbihuna Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah. Seorang malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala mirip daripada malaikat Mikail ini, gawiannya mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa asma'uhum, dan nama-nama mereka dinamakan karubiyuna, malaikat karubiyun. Wa hum a'wanu li Mikaila, mereka inilah yang akan menjadi kawannya malaikat Mikail alaihissalam. Wakalun, dan mereka diserahkan, diwakilkan alal mawdari, atas memegang hujan. Jadi malaikat karubiyun ini kawannya malaikat Mikail, ditugaskan ada yang memegang hujan atas perintah daripada malaikat Mikail. Wan nabatati, dan juga ada yang diwakilkan oleh malaikat Mikail, malaikat yang karubiyun tadi, untuk menjaga dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bertanam sesuatu. Itu tugasnya malaikat yang mengaruhnya, menjaga, menyuruhnya. Wal arzaki, dari malaikat karubiyun tadi juga ada yang diwakilkan, disuruh oleh malaikat Mikail untuk membagikan rezeki kepada manusia. Lain tugasnya ada yang mesti kawan. Wathimari, dan dari malaikat wakalun yang ditugaskan oleh malaikat Mikail, ada yang mereka itu khusus mengurusi buah-buahan aja. Buah ini sampai masanya berbuah, maka ada berbuah di buah-buah. Urusan malaikat wakalun tadi. Fama min syai'in fil bihari, maka tidak ada daripada sesuatu fil bihari, di lautan, wal athmari, dan apa yang ada pada buah-buahan, alal asjari, yang berada di atas pohon-pohonan, wan nabatati, dan tumbuh-tumbuhan yang ada al ardi, di permukaan bumi, illa malaikat alaihi, atasnya lah malakun muwakkalun bihi, ada malaikat muwakkalun, malaikat yang diserahkan untuk menjagainya. Malaikat yang menjaga pohon, ada malaikat yang menjaga laut, ada malaikat yang menjaga buah-buahan. Tahun ini ya malaikat di sini ada mengatakan 2 tahun sedang dimasalahkan bandingnya. Misalnya di malaikat muwakkalun tadi. Karena tugas mereka. Apakah mereka kauyuhan? Kan kauyuhan. Kalau kita kauyuhan menjaga ini, lalu jaga anaknya ada beranak itu, anaknya naik ke atas lawang, ada tahan mau main itu kita lagi. Ada ini lawasnya berbeda sampai hari kiamat. Malaikat ini gak ada protes sama Allah Ta'ala, karena malaikat. Faslun wa amma Jibril alaihissalam, ada pasal pada menyatakan adapun malaikat Jibril atau malaikat Jibril, faqalaqahu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menciptakan akan beliau ba'da Mikail alaihissalam, setelah diciptakannya malaikat Mikail alaihissalam. Apabila jaraknya bi 50 amin, dengan jaraknya 500 tahun juga. Walahu alfu wa sittu mi'ati janahin, beliau memiliki daripada 1.600 sayap malaikat Jibril ini. Wa min ra'sihi, dari kepala beliau, ila qadamaihi, sampai kedua telapak kaki beliau, syu'urun min ja'farana, ada rambut yang terbuat dari za'faran juga. Wasyamsu baina 'ainaihi,
dan adalah matahari baina ainaihi, berada di antara dua mata sidin, artinya para matahari di antara dua mata sidin. Wa ala kulli sya'ratin mithlul qamari wal kawakibi, setiap daripada rambut beliau itu seperti bulan dan seperti kilauan bintang kawakib. Wa kullu yaumin yadkhulu fi bahri nuri, kelebihan beliau malaikat Jibril ini setiap hari masuk ke dalam lautan cahaya baharun nur. Apabila salatu mi'ati wa sab'ina marrah, sebanyak 370 kali beliau masuk di lautan baharun nur tadi. Faida kharaja saqata, apabila beliau keluar daripada baharun nur tadi, maka meneteslah kulla janahin, setiap satu tetesan dari sayap beliau itu alfi qatratin, ada berjuta-juta tetesnya daripada air sayap beliau. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, maka Allah Ta'ala juga menciptakan daripada satu tetesnya dari sayap beliau tadi malakan wahidan, satu orang malaikat juga, ala surati Jibril alaihi salam, atas rupa bentuk mirip malaikat Jibril alaihi salam. Kalian malaikatnya apa? Yusabbihuna Allah Ta'ala, mereka juga mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa menang mereka? Wahum ar-ruhaniyun, malaikat ruhaniyun yang diciptakan daripada tetesan sayap dari malaikat Jibril, malaikat ruhaniyun. Di banyak jenis malaikat dan banyak daripada kawan-kawan mereka. Faslun wa suratu malakul mauti, pasal pada menyatakan adapun bentuk malakul maut. Mithla surat Israfil alaihissalam, seperti malaikat Israfil dalam bentuk wajahnya, beriman bil wujuhi, baik dengan wajahnya, wal alsuni, atau memiliki beberapa lisannya, wal ajnihati, dan memiliki daripada sayapnya, wal azamati, dan memiliki daripada besar dan kekuatannya, bila ziyadati wala nuqsani, dan tanpa bertambah dan tidak berkurang. Jadi malakul maut seperti malaikat Israfil dalam bentuk wajah mirip, kekuatannya sama. Malaikat nampak. Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, fi dzikri khalqi malakil maut, bab yang keempat pada menyebutkan penciptaan malakul maut. Bil khabari anin Nabi alaihi salam, dalam satu khabar disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu malakal maut, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan malakul maut, hujiba anil khalaiqi bi alfi hijabin, maka ditutupilah makhluk itu dengan dengan beberapa hijab, beribu-ribu hijab. Dalam proses penciptaan beliau ini tersembunyi. Azmuhu akbaru minas samawati wal ardi, adalah besarnya daripada penciptaan beliau. Azmuhu, kebesarannya itu melebihi daripada 7 lapis langit dan bumi. Walau subba, jikalau dituangkan, ma'u jami'il bihari wal anhar, seluruh air yang semua berada di laut dan di sungai yang ada di bumi, ala ra'sihi, di atas kepala beliau dituangkan air tadi, ma waqa'at minhu qadratun 'alal ardi, tidaklah tergugur setetes air itu pun di permukaan bumi. Tidak ada kepala sidin. Wa inna masyariqal ardunya wa magharibaha baina yadayhi, sesungguhnya timur dan barat bumi berada di antara dua tangan atau hadapan sidin. Kahwanin, seperti meja di hadapan sidin, nanti dihalus saja timur barat
yang kayak meja di hadapan sidin. Qad wada'a alaihi kullu syai'in. Sungguh di atas meja itu diletakkan segala sesuatu yang dilihat sidin. Wa wada'a baina yaday rajulin liya'kulahu, seperti seseorang yang hendak makan di atas meja itu. Jadi apa yang ada di atas meja itu makannya apa yang dia kehendaki. Sama kayak itu juga melihat bumi, melihat arah timur, barat, bumi di hadapan sidin. Namanya sidin kulai, itu sidin kuasai. Kayak meja aja harus. Cara sidin tadi, kayak apa kan? Nanti kata sidin kan. Banyak puluh minhu masya'an, yang apa yang sidin kehendaki. Bagadzalika malakul mauti, seperti itulah malakul maut. Yuqallibud dunya, membolak-balikkan dunia. Dunia diulang, sidin kayak mainan. Kama yuqallibul adamiyyu baina yadayhi dirhamahu, sebagaimana manusia yang memulai uang dirham yang ada di hadapannya. Ya, kita mulai duit pecahan. Dengan benar kayak itu malakul maut tadi mulai dunia saking mudahnya. Wa qad shadda bi sab'i alfi silsilatin, kullu silsilatin tuluha silatu alfi amin. Ketika beliau diciptakan telah diikat dengan 70 rantai, panjangnya kira-kira rantai itu 1000 tahun. Wala yuqarribuhul malaikatu, malaikat yang lain tidak mau mendekati malakul maut. Saking apa? Saking takutnya. Kan malakul maut yang paling ditakuti. Malaikat yang lain tidak mau mendekatinya. Wala ya'lamuna makanahu, malaikat yang lain tidak mengetahui di mana tempatnya berada malakul maut ini. Karena ketahuan, yang lain ketahuan aja malakul maut tersembunyi di mana tempatnya. Makanya kan menyebut maut itu kadang datang dengan tiba-tiba. Wala yasma'una sautahu, dan malaikat yang lain pun tidak pernah mendengar suaranya. Wala yadruna halahu, dan juga mereka tidak pernah melihat keadaannya bagaimana malakul maut. Wala ila ayyi waqtin huwa, dan juga tidak mengetahui kemana waktunya beliau pergi. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malakul maut itu dan menguasakan kepada malakul maut akan memegang kematian al-maut. Qala, kata malakul maut, ya Rabbi wa mal mautu, wahai Tuhan, kata malakul maut, apa itu kematian? Kata beliau tadi, dan malaikat Azrail. Fa'amara Allah ta'ala hujiba antam kashiba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan akan hijabnya yang tertinggi itu antam kashiba, supaya terbuka, hatta ra'ahu malakul maut, sampai melihat yang namanya kematian itu oleh malakul maut. Kata Allah ta'ala, kematian itu adalah termasuk makhluk juga. Engkau wahai malaikat malakul maut yang memegangnya. Faqala Allah ta'ala malaikati, maka Allah ta'ala berkata kepada para malaikat yang lain, kifu wanzuru hadzal maut, wahai malaikat yang lain, lihatlah oleh kalian berdiri, yang namanya unzuru hadzal maut, lihatlah oleh kalian yang namanya makhluk al-maut itu, kematian itu. Fawaqafat malaikatu, maka berdirilah malaikat kulluhum semuanya, ajma'un maibihi, yang namanya makhluk al-maut tadi. Wa qala Allah ta'ala qur alaihim wansur al-ajnihata kullaha. Kemudian Allah ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat itu, kata Allah ta'ala, terbanglah wahai maut di atas mereka dan bentangkanlah seluruh sayapmu.
dan bukalah daripada mata itu. Tatkala malakul maut itu terbang dan para malaikat sama melihatnya, mereka tersungkur. Yang namanya malakul maut itu wajahnya tidak seperti mereka yang dikirakan, dan para malaikat yang lain itu melihat wajah malakul maut pingsan selama apabila waktunya mi'ata al-mu'amin adalah 1000 tahun pingsannya. Nah, melihat wajah malakul maut aja, malaikat yang lain pingsan selama 1000 tahun lawasnya. Akharu maghsyiyan alaihim al-ma'amin. Pada ma'afamu manakala mereka sudah sembuh dari pingsan, artinya hampir siup, malaikat yang lain dari qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhalaqta a'zama min hadza khalqan, wahai Tuhan kami, wahai Allah Ta'ala, apakah ada yang engkau ciptakan yang lebih besar dari makhluk yang ini? Qala Allah Ta'ala, ana khalaqtuhu. Kata Allah Ta'ala, akulah yang menciptakannya, wa ana a'zam minhu, dan akulah yang lebih besar, kata Allah Ta'ala, darinya, dari si malakul maut tadi. Wa qad yaduqu kullal khalqi minhu, dan sungguh dengan kekuatannya adalah kata Allah Ta'ala, wahai malakul maut, cabutlah nyawa seseorang nantinya apabila sudah mereka itu sampai ajalnya. Kata Allah Ta'ala, khud, ambillah nyawanya, aku sallatuka alaihi, aku serahkan lawan engkau urusannya. Faqala, kalau kata malakul maut, ilahi bi ayyi quwwatin akhudhuhu, wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa ulun bisa mengambil rohnya si manusia itu? Fa innahu a'zamu minni, karena sungguhnya nang ulun cabut manusia itu orangnya banyak besar. Fa'atahullahu quwwatan, maka Allah Ta'ala memberikan kekuatan lawan malaikat Azrail itu malakul maut. Tsumma akhadahu, kemudian dipakainya. Fasakana fi yadihi, maka diamlah, bertetaplah malakul maut akan mengikuti kematian itu di tangannya. Jadi perkara yang namanya al-maut selalu berada di tangan si diri. Faqala al-mautu, berkata kematian. Jadi kan malakul maut, jadi maut itu masuk makhluknya. Al-maut berkata, ya Rabbi idzan li hatta unani bis samawati marratan. Kata maut, kata kematian, wahai Tuhanku, izinkanlah ulun ini, ulunnya hendak memanggil, menyeru di 7 lapis langit sekali aja. Fa'udina lahu, maka diizinkan baginya oleh maut kepada Allah, oleh Allah Ta'ala. Fanada bi'ala sautihi, maka menyerulah si namanya al-maut, kematian itu, dengan senyaring-nyaring suaranya. Apa ucapan si maut? Ana al-mautu, akulah kematian, mengucap di langitnya. Alladzi uqarribu, yang adalah aku ini memisahkan baina kulli habibin, di antara orang yang berkasih sayangan, di antara orang yang bercinta-cintaan, aku ini yang memisahkan, kata si maut. Bagus, yang di 7 lapis langitnya. Wa anal mautu, akulah kematian, kata si maut tadi. Alladzi uqarribu, yang adalah aku nantinya memisahkan baina zauji, antara suami, wa zaujati, dan antara istrinya. Wa anal mautul ladzi, dan akulah al-maut, kematian yang adalah ufarriqu, aku memisahkan bainan nabati, antara bainal banati, antara anak perempuan, wal ummahati, dan antara ibu-ibunya. Akulah tugasnya, kata si maut. Wa anal mautul ladzi amuru alladzi ufarriqu bainal akhi wal akhawat. Akulah, kata si maut, yang memisahkan antara saudara dan saudara-saudaranya. Wa anal mautul ladzi
akhrajud dura wal qusura. Aku ini adalah kematian yang nantinya aku bisa merobohkan beberapa bangunan-bangunan yang tinggi dan istana-istana yang besar. Wa anal mautul ladzi amuru qubura. Aku ini adalah kematian yang nantinya aku mengulahkan akan kubur kalian. Kata si maut tadi. Mengucap si maut tadi. Bukan mengucap di bumi, kata mengucap di langit. Wa anal mautul ladzi atlubukum. Aku ini adalah kematian yang akan mencari kalian. Wa adrakukum, dan aku nantinya akan memperdapati kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kalian itu berada di dalam gedung besi yang terkunci, tetap aku sasahi, kata si maut tadi. Dia mau bersembunyi di dalam sungai kan, bersembunyi di bawah, dia tidak melempar kata awalnya mana mau sasahi sampai nang gedung besi nang terkunci rapat, tetap aku datangi. Wala yabqa makhlukun illa yadukuni. Tidak ada seorang makhluk pun kecuali merasakan akan aku, kata si maut tadi. Wa innal kafira wal munafika wasyaqiyya idza hadarahumul mautu nazala alaihim an yasarihi malaikatul adzabi sudul wujuh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir nantinya orang munafik termasuk orang-orang yang celaka ketika maut mendatangi mereka, maka turunlah di sisi kiri mereka orang kafir itu sudah tiba malaikatul adzab. Semuanya panjang cukup. Dan hadis kita mudahkan Allah Ta'ala, nasib kita kasih Allah Ta'ala, mati kita semua khotimah, dijauhkan kepada semua khotimah, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada nazarahi mudah-mudahan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina bi din wa ala tabi wa baghina bi din wa ala tabi wa baghina bi din wa ala tabi wa baghina bi din hasanah akhrajna hasanah wa qina wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah bi wa la hadi wa la tasinu ala wasi'ahu